Perang Diponegoro atau Perang Jawa berawal dari sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial Belanda, tetapi justru banyak oknum dari kalangan pejabat kerajaan yang justru hidup mewah serta tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan dan para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya, karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danureja atas perintah kolonial Belanda memasang patok-patok pembuatan rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan perang. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, adalah putra Sultan Hamengkubuwono III, sang pangeran yang awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang narasumber, yaitu rekan saya, saya akan bertanya mengenai seputar Perang Diponegoro. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah dari mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah. Dan rekan saya yang bernama Vera Puspitasari. Baik, saya ingin bertanya, Kak, apa saja sih yang kakak ketahui tentang Perang Diponegoro itu? Yang saya tahu, Perang Diponegoro itu merupakan perang terbesar selama penjajahan Belanda di Indonesia. Terus? Perang Diponegoro ini juga dikenal dengan Perang Jawa. Oh, seperti itu. Dan berapa lama sih, Kak, berlangsung Perang Diponegoro tersebut? Setahu kakak berlangsung selama 5 tahun, dimulai dari tahun 1825 dan berakhir di tahun 1830 di Pulau Jawa. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak, apa saja sih penyebab terjadinya Perang Diponegoro ini yang kakak ketahui gitu? Penyebab terjadinya Perang Diponegoro ini, setahu saya yang pertama adanya perasaan tidak puas pada kaum bangsawan Kesultanan Yogyakarta. Terus? Yang kedua, kaum ulama Islam yang semakin kecewa karena makin meluasnya adat dan kebiasaan barat yang bertentangan dengan agama Islam. Terus, Kak, apakah ada lagi itu? Ada. Yang ketiga, rakyat jelata makin menderita akibat adanya bermacam-macam pungutan pajak dan macam-macam kewajiban kerja paksa. Oh, begitu ya. Ini untuk pertanyaan terakhir nih ya, Kak. Apa sih Perang Diponegoro ini melibatkan siapa saja sih gitu? Perang ini melibatkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik Magnus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro ya. Baik, Kak, terima kasih atas beberapa infonya.
Mungkin sekian wawancara kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu Perang Diponegoro? Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang yang berlangsung antara tahun 1825 sampai dengan 1830. Sebelum peristiwa dalam sejarah Indonesia ini terjadi, terdapat penyebab dan kronologi, begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Meninggalnya pendiri Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono I pada 24 Maret 1972 membuka peluang bangsa penjajah semakin menancapkan pengaruhnya di lingkungan kerajaan. Peter Carey dalam bukunya yaitu The Origins of the Java War mengungkapkan bahwa campur tangan bangsa asing menyebabkan terjadinya konflik di internal keraton. Pada 1811, Belanda memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun tahta, lalu diberikan kepada Hamengkubuwono III sebagai Sultan Yogyakarta selanjutnya. Sekarang kita lanjut nih ke penyebab Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang lahir pada tanggal 11 November 1785. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Mustahar, yang kemudian diganti menjadi Raden Mas Antawirya, seiring dengan usia sesuai tradisi keraton. Raden Mas Antawirya, atau disebut juga Pangeran Diponegoro, merupakan putra dari Raden Mas Suraya, atau yang nantinya akan bertahta dengan gelar Sultan, Hamengkubuwono III. Sang ayah sebenarnya menginginkan Raden Mas Antawirya menjadi putra mahkota, namun keinginan Sultan Hamengkubuwono III itu ditolak dengan halus, lantaran ibunya bukan istri permaisuri. Raden Mas Antawirya merasa tidak berhak duduk di singgasana Yogyakarta, meskipun ia adalah anak lelaki tertua. Sultan Hamengkubuwono III wafat pada 1814 dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot atau putra dari istri permaisuri. Saat itu, Raden Mas Ibnu Jarot atau Sultan Hamengkubuwono IV masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di saat istana sedang labil lantaran Sultan Hamengkubuwono IV masih kecil. Buah atas situasi itu, Raden Mas Antawirya memutuskan keluar dari keraton dan kemudian tinggal di kediaman neneknya di wilayah Tegalrejo, Yogyakarta. Dari sinilah perlawanan Raden Mas Antawirya alias Pangeran Diponegoro terhadap Belanda bermula. Sagimun dalam buku Pahlawan Diponegoro Berjuang tahun 1957 menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan. Hal yang pertama yaitu Belanda semakin mencampuri urusan internal Keraton Yogyakarta. Alasan kedua, akibat pengaruh Belanda, beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat. Dan alasan berikutnya, rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro mantap melakukan perlawanan. Selanjutnya yaitu kronologi dan tokoh Perang Jawa. Anthony Hendrik Missert, residen Yogyakarta yang merupakan orang Belanda berniat membangun jalan kereta api. Perang Jawa tidak dapat dihindari dimulai pada tahun 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk menghadapi Belanda yang jelas lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataan. Kubu Pangeran Diponegoro bermarkas di pedalaman Goa Selarong, suatu kawasan pegunungan di wilayah Pajangan, Bantul, yang terletak sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Beberapa tokoh pahlawan yang ikut berandal besar membantu Pangeran Diponegoro antara lain Kyai Mojo dan Alibasa Sentot Prawiro-Dirjo, sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Pasukan Diponegoro selalu bergerak masuk keluar hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi banyak wilayah dari Yogyakarta, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai Perang Jawa dan mendatangkan pasukan bantuan Belanda terpaksa menarik pasukan yang sedang menghadapi pertempuran di Sumatera Barat, yaitu Perang Padri yang digalang oleh para tokoh Minangkabau, termasuk Tuanku Imam Bonjol untuk diperbantukan di Perang Jawa. Lalu, apa sih teman-teman akhir dan dampak dari Perang Jawa ini? Mari kita simak sama-sama.
Kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat kubu Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu pimpinan pasukan Diponegoro tetangga termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Belanda menawarkan gencatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Pada tanggal 28 Maret 1830 diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya ini taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Ditahannya Pangeran Diponegoro otomatis membuat Perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung selama 5 tahun itu dari 1825 sampai dengan 1830 berhenti. Dikutip dari Sulawesi Island Crossroad of Indonesia tahun 1990 karya Toby Alice Hotman. Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar, hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Menurut Mark Raffles dalam History of Modern Indonesia, secara keseluruhan dampak Perang Jawa telah merenggut 200.000 orang korban jiwa, di antaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Perang Jawa sangat meletihkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya termasuk pasukan dan uang atau pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial kala itu mengalami krisis keuangan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.